Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat penyair berdarah dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, dimanapun tetap optimis, berpikiran positif. Baiklah teman-teman, lagi-lagi viral nih syair-syair daripada Habib Syekh ya. Habib Syekh mengatakan dalam syair itu bahwasanya Habib Rizik gurune NU. Nah, itu jadi pertanyaannya. Sejak kapan NU berguru kepada Habib Rizik bin Syihab? Sedangkan berdirinya NU lebih duluan NU berdiri daripada Robitoh Alawiyah. Jadi membingungkan teman-teman ya. Tanpa kita sadari dari ada syair-syair daripada Habib Syekh ini mengatakan bahwasanya Habib Rizik adalah gurunya NU. Dan ini perlu diluruskan teman-teman. Kenapa dan mengapa? Ya, saat ini kita menyadari dan tahu bagaimana nantinya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun ke depan. Bisa-bisa regenerasi penerus selanjutnya mempercayai dan mengiyakan lagu tersebut. Ada suatu syair gitu ya, yang dibawakan oleh Habib Syekh itu benar-benar baru sekarang kita sadari. Padahal dari dulunya Habib Syekh sering membawakan syair tersebut. Namun kenapa baru sekarang gitu ya, baru kita sadari. Ini adalah salah satu hikmah dari apa-apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imanuddin dalam tesisnya seperti itu. Jadi terbongkarlah semua. Sangat berbahaya kalau hal-hal seperti ini tidak diluruskan teman-teman. Kenapa mengapa nantinya regenerasi penerus selanjutnya entah 20 tahun, 30 tahun, ataupun 40 tahun nantinya ini akan diiyakan. Tuh bagaimana nih pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Dan Habib Syekh di sini, Habib Syekh itu sebenarnya perlu klarifikasi. Mengapa dan mengapa? Karena itu adalah pada Habib Syekh sendiri mengatakan seperti itu. Bagaimana Habib Syekh mengatakan seperti itu? Sedangkan jelas ya NU tidak pernah berguru kepada Habib Rizik. Yang dikatakan berguru nih saya pun masih bingung. Dalam syair tersebut berguru yang seperti apa? Berbicara berdirinya NU itu lebih NU dulu daripada Robitoh Alawiyah, kan seperti itu. Yang dimaksud Habib Syekh ini berguru yang seperti apa? Gurunya NU, artinya Habib Rizik adalah gurunya NU. Ini bukan oknum tapi organisasinya yang disebut langsung oleh Habib Syekh. Ada apa teman-teman semuanya? Ya, daripada pemalsuan makam, dari pernasapan, sejarah-sejarah, sampai pun diklaim juga bahwa NU pernah berguru atau ya NU itu gurunya Habib Rizik. Ini apa teman-teman? Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan tanpa kita sadari, gitu kan? Kalau nggak percaya teman-teman, ini videonya langsung nih. Habib Rizik, Habib Rizik guru Rizik. NU Habib Rizik idola NU lagunya. Habib Rizik guru Ada lagi yang mengatakan Habib Rizik itu gurunya NU, Habib Taufik gurunya NU. Ini perlu diperjelas. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, konflik nasab itu sudah ada. Jadi tidak mungkin kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu kemudian berguru kepada Habib Rizik, kemudian Ki Ridwan berguru kepada Habib Taufik, itu tidak mungkin, gitu loh. Ini karena jelas ya yang menyebutkan bahwasanya ini adalah gurunya NU, ini gurunya NU. Ini adalah apa? Jangan sampai ada pembelokan. Kapan efeknya? Efeknya itu bukan sekarang, tapi nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Wong NU dengan Robitoh Alawiyah berdiri ini setelah Nahdlatul Ulama berdiri. Berarti sebelum ada Robitoh Alawiyah belum ada gelar Habib. Oke. Di Surabaya sampai saat ini itu tidak viral Habib, yang viral iye, Wan, abang, kakak, itu yang viral. Jadi kalau ini dikatakan beliau itu adalah guru Nahdlatul Ulama, ini perlu diperjelas, dibuktikan. Coba suruh klarifikasi.
Kalau diklarifikasi, ini ngomong depan duria-durianya pendiri Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, ulama Nusantara ini, ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Madura, ulama-ulama Sumatera, Kalimantan, ini adalah poros dunia. Siapapun mengakui, bahkan baru-baru ini mengakui, ada yang mengakui apa? Bahwasanya orang yang mahir di bidang agama bukan harus orang Arab. Karena ini beliau adalah mufti dari ilmu yang berada di Hijaz. Loh, coba. Siapa? Syekh Nawawi. Makanya wajar dan harus, dan alhamdulillah Kiai, 1 abad Nahdlatul Ulama kemarin, Rais Suriah PBNU mengakui bahwasanya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki kiprah dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Loh, ini perjuangan, bro. Kalau Syekh Nawawi tidak diperjuangkan, banyak kiai-kiai yang lupa dengan jasanya Syekh Nawawi. Makanya ada yang memperjuangkan mengangkat Syekh Nawawi. Ini satu gelombang besar ini, sebuah badai besar. Bagi apa? Bagi peradaban keilmuan. Karena apa? Karena Syekh Nawawi ternyata yang berusaha dipadamkan oleh orang-orang tentang ajaran Syekh Nawawi yang menukil dari ulama-ulama sebelumnya, ini banyak ingin dipadamkan perjuangannya. 1, perjuangan beliau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah berkunjung ke Ampel, menemui salah satu keturunan dari Bahsunan Ampel yang bernama Kiai Marzuki. Beliau menanyakan kitab ini 15 tahun sebelum beliau wafat, sebelum Syekh Nawawi wafat. 15 tahun sebelum Syekh Nawawi wafat, beliau menanyakan kepada Kiai Marzuki kitab Ihya Ulumuddin yang bertuliskan aksara Jawa. Berarti apa? Berarti memang di Jawa ini apa yang dikatakan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dititipkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah kepada Raden Ahmad Rahmat Sunan Ampel, ini benar adanya. Karena apa? Karena Syekh Nawawi menginginkan kitab itu untuk diedukasikan, untuk ditarbiyahkan di Hijaz. Ini loh, Ihya Ulumuddin zamannya Mbah Sunan itu masih ada. Masih ada, ini ada yang megang ini. Jadi NU itu kalau dibilang punya sanad, muktabar sanadnya ke ulama Nusantara dan Wali Songo. Sementara dari saudara-saudara itu mengakui betapa keilmuan ulama Nusantara ini sungguh sangat luar biasa. Nah, ini kembali lagi, kalau tadi minta restu, inti minta restunya kapan? Dijelaskin dong. Kemudian buktinya mana? Kan begitu. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari dalam embrio Nahdlatul Ulama saja tidak ikut mendirikan kok. Nah, kemarin itu ada yang menyatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu kita tahu apa Nahdlatul Tujjar? Kebangkitan para pedagang. Kapan Mbah Hasyim Asy'ari jadi pedagang? Nah, ini kita counter, kita tunjukkan kepada tim kreatif itu. Akhirnya apa? Karena Mbah Hasyim tidak ikut mendirikan Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu yang mendirikan adalah Mbah Yai Hasan Gipo. Kemudian ada yang mengatakan Kiai Hasan Gipo itu bukan kiai, itu saudagar. Ini perlu tabayun lagi. Siapapun yang mengatakan Mbah Hasan Gipo itu bukan kiai, perlu ditabayuni lagi. Ini kita kadang-kadang kan belajar sejarahnya itu sepotong-sepotong, tidak betul-betul mau menggali dan mempublikasikan, tidak mau adanya edukasi. Artinya apa? Memberikan pemahaman-pemahaman yang lansam, yang berkelanjutan. Sehingga apa? Sehingga kita gampang untuk dipotong di tengah jalan. Tapi ingat, kata Mbak Yai Helwani apa? Jangan sering memotong sejarah orang supaya sejarahmu tidak dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ini pentingnya edukasi.
Kalau kita belajar bagaimana keterlibatan dari pondok pesantren Sidogiri, ternyata ini masih keluarga. Keluarga dari siapa? Keluarga dari Syekhona Khalil, karena kakeknya satu. Dari siapa? Kiai Asror. Kiai Asror dari Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman dari Mbah Sunan Gunung Jati. Maka wajar kalau Abuya Gufron ketika meluruskan mufarraqah NU di Jombang, beliau datang ke Sidogiri. Ternyata ada sama-sama dari keturunan Sunan Gunung Jati. Makanya berani untuk tabayun. Loh, ini loh ulama gentleman. Jangan hanya diam aja. Ketika umat ini, kata Kiai Nartib ini, merasa kebingungan di bawah antara yang hak dan yang batil, antara yang bayin dan yang bohong, ini perlu dijawab. Siapa yang tergugat? Ngomong, kamu nggak bisu, kamu nggak bodoh. Ngomong, bicara. Bukankah engkau dijadikan ketua orang sedunia? Ngurusi masalah Nusantara saja sudah tidak becus, berarti kamu bukanlah Nusantara. Jangan dibiarkan ini Nusantara. Tidak akan ada efeknya bagi mereka yang cuek, tapi bagi mereka yang teliti ini akan menimbulkan percikan-percikan kebencian. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Tabayun. Kalau kami berani menyampaikan begini kepada PBNU, kami sudah sampaikan, Kiai, melalui sekretaris Katib Suriah. Bagaimana polemik ini, Kiai? Jangan sampai nanti di bawah ini saling cakar-mencakar. Gejolak ini harus ditangani dengan serius. Karena apa? Negara ini tidak berdiri dengan kaki sebelah, dengan satu kaki, tapi negara ini disonggoh oleh berjuta-juta kaki dan berjuta-juta intelektual. Ini perlu dijawab. Monggo. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kembang api kebencian. Kalau kita menjelaskan apa yang ada di dalam kitab ini, apa yang di dalam kitab itu, kita dianggap menyerang. Ngapain lu beli kitab? Ngapain kitab itu ditulis? Udah bakar aja kitab-kitab itu. Berarti Indonesia sudah tidak butuh kitab, tidak butuh ilmu. Ulama Indonesia sudah tidak mau berpegang teguh kepada ulama. Lah iya, jika setiap apa yang disampaikan secara ilmiah dari berbagai khasanah keilmuan para ulama ini dianggap kebencian. Jadi tidak ada untuk faktor menyerang. Kita menyampaikan tentang PBNU, tentang Mbah Hasyim Asy'ari, ini mohon maaf, tidak ada sama sekali tendensi. Justru ini menyelamatkan nama beliau, jangan dicangkok-cangkokkan. Karena apa? Mohon maaf, Mbah Hasyim Asy'ari itu diberikan gelar Rois Akbar begitu saja ketika masih ada, nggak mau kok. Kan begitu. Karena ini saking takdiman wa takriman untuk menghargai jasa keilmuan beliau, maka Mbah Wahab Hasbullah memberikan gelar Rois Akbar, tentunya juga dengan persetujuan para pengurus PBNU. Oke, begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Wallahu alam bisa. Oke, jelas teman-teman ya. Habib Syekh jelas. Habib Rizik bukan gurunya NU gitu loh. Karena berbahaya teman-teman ya. Dan Ustadz ini cukup tegas, ganas buas ya menjelaskan daripada apa-apa yang perlu dijelaskan tadi yang kita dengar sama-sama itu ya. Aduh, semakin banyak nih, dari makam, nasab, sejarah, sampai ke lagu-lagu juga nih, bahwa Habib Rizik diklaim oleh Habib Syekh gurunya NU. Aduh. Oke teman-teman, sekarang kita dengarkan lagi nih Habib Kribo. Lagi-lagi Habib Kribo nih. Kalau Habib Kribo udah ngomong, udah berbicara losdol. Kalau Habib Kribo berbicara lantang, menyuarakan kebenaran, tidak ada rasa takut pun sedikit. Ini kita tonton sama-sama nih. Saya jujur aja dikagetkan atas perilaku jahiliyah lah, saya bilang, perilaku biadab
dari seseorang yang merasa katanya keturunan Nabi, si Bahar. Dia mempertontonkan anak murid apa seperti cium tangan, cium kaki. Muak saya lihat orang ini. Ini sangat menghinakan keturunan Nabi dan juga Islam lah. Tidak ada itu. Memuliakan Habib itu tidak ada. Mengkultuskan Habib itu tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi apa yang memakai dasarnya? Mereka memakai dalil Ahlul Bait yang di Al-Quran. Sedangkan Ahlul Bait yang dimaksud di Al-Quran itu, Allah tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku. Ingat ya, atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku. Jadi siapa? Yang ditunjuk cinta kepada keluargaku yang membawa seruannya. Lah, kalau di Al-Quran berkaitan dengan suaranya berarti apa? Berkaitan dengan ajaran suci. Harusnya apa? Orang suci yang ditunjuk di sini kecintaan pada Ahlul Bait. Kalau cuma kecintaan kepada Habib, sedangkan Habib itu tidak ada jaminan kesucian, nggak perlu dideklar di Al-Quran dikatakan mencintai Habib. Sementara dalam surat Al-Hadid 26 dikatakan kebanyakan keturunan Nabi itu fasik. Jadi ini tolonglah, saya nggak ada ini sudah penyesatan dalam Islam lah, pengkultusan terhadap Habib berlebih-lebihan dicari. Dan saya perhatikan seperti Bahar ini bukan Bahar saja, banyak di kalangan Habib yang merasakan dirinya itu istimewa mulia, memposisikan orang-orang ini, maaf loh, yang non Habib ini seperti rendah sekali loh, dengan gayanya ini. Padahal mereka itu semua kosong, nggak ada ilmunya. Rizik pun juga, wah diagungkan Habib, apa? Kosong semuanya. Cuma bisa keluar-keluar, siapa? Semua orang juga bisa. Lah, untuk Bahar satu ini, terlalu buat onar. Tidak ada keluarga Nabi seperti dia. Dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktiin dari mana? Tidak bisa buktiin. Sekalipun saya yang dipanggil Habib, tidak ada yang bisa membuktiin keasliannya. Siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti setelah mati. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi waktu saya lahir atau siapa lahir campur setan. Siapa yang tahu sejarah waktu itu? Jadi nggak perlulah klaim-klaim Habib ini yang terlalu besar diagung-agungkan. Tidak ada itu Habib. Tidak ada kemudian Habib ini tidak beda seperti label suku lah. Suku Padang, suku Batak, suku Sunda, itu aja. Tidak lebih dari itu. Kita ini semua sama. Jangan klaim-klaim Al-Quran mengatakan, wah, ini punya kelebihan, tidak ada. Sementara Al-Quran mengatakan ada keturunan Nabi yang fasik. Jadi Ahlul Bait dalam Al-Quran camkan semuanya. Dan saya minta juga orang-orang yang terlalu memuliakan Habib ini, jangan berlebihan lah. Kadang-kadang tingkah laku Habib ini jadi brutal, jadi biadab, karena ada yang mendukung, menggonggong dicintain. Anda jangan berdalil pakai Ahlul Bait Al-Quran, itu bukan. Ahlul Bait dalam Al-Quran itu pengkhususan manusia suci yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab 33. Mereka disucikan sesuci-sucinya. Tidak perlu diklaim diperbesar ini Habib. Biasa-biasa saja. Hormatin seseorang orang itu bukan karena nasabnya, tapi karena ketawaduan dan keilmuannya. Misal seperti Habib Lutfi, dia mungkin lebih bagus bisa bergelar Habib, tapi saya tidak pernah melihat Habibnya dulu, tapi saya lihat sebagai figur Habib Lutfi ini apa? Sosok yang sopan santun, tawaduk, berilmu. Jadi pantas tuh kalau Habib ada di situ. Tapi tidak harus dengan Habib aja. Kita hormatin siapapun, tapi benar-benar berilmu dan berakhlak. Dan lisannya itu baik, tidak caci maki, tidak merendahkan orang. Contoh, yang perlu juga dicium tangan, tidak harus Habib. Bisa saja Gusmus. Saya kalau mau ketemu dia, saya mau cium tangannya. Dia ulama besar. Kenapa? Akhlaknya, ilmunya. Jadi bukan klaim punya Habib aja, ini jangan berlebihan. Dan saya perhatiin apa? Banyak sejenis Bahar ini, Habib-Habib biasa yang cuma modal sorban, gede, cuma baca teks buku, baca, terus dipanggil ulama. Enggak itu. Ulama itu bisa berpikir, yang bisa memahami Al-Quran. Lah, kebanyakan ini para Habib ini juga, itu cuma modal kitab buku, dia tidak memahami Al-Quran. Nah, cuma itu sayangnya aja loh. Klaim-klaim itu. Nah, di sini seperti Bahar ini, manusia paling menjijikan bagi saya yang pernah saya lihat hidup. Ngapain Anda cuma cium tangan bola-balik, cium kakinya? Ini biadab jahiliyah. Kalau Anda menghormatin seseorang itu, ibu Anda itu dewa. Kalau Anda belum bisa mensosikin ibu Anda jadi dewa, nggak usah memuliakan orang lain. Apa? Nggak perlu berlebihan. Cium kaki juga bahasanya. Emang sih saya lihat yang ikut-ikut kepada Bahar ini, kepada Rizik, orang-orang awam yang mudah-mudah digoblokin aja. Dikasih ceramah, lu nanti kalau nggak cinta sama Habib, nggak dapat syafaat Rasul. Siapa yang bilang?
Semua manusia sama di sisi Tuhan. Di atas kehabiban darah ada roh Tuhan. Ada yang lebih dari roh Tuhan? Tidak ada. Setiap manusia itu tercipta dari roh Allah. Anda mau menghinakan seperti Bahar, orang suruh cium kakinya, berarti Anda apa? Mencurut Tuhan mencium kaki Anda. Karena setiap manusia itu ada roh Allah di situ. Ini biadab. Ini saya perhatiin mana nih Habib-Habib juga nih. Arobito, Kator Kantai mewakili Habib. Titik tuh, Habib-Habib yang goblok tuh, yang sesat saya bilang. Jangan cuma Anda ngurusin nasab tok, catatan, urus. Di saat Rizik bermasalah semua teriak-teriak. Ini biang keroknya. Saya yakin Habib Lutfi itu juga nggak ingin menyongsong tangannya. Orang aja mau ngambil tangannya. Dia orang baik. Tapi nggak sampai Habib Lutfi nyuruh orang cium kakinya. Pasti dimarah sama dia kalau ada orang cium kakinya. Nabi Muhammad Ar-Rasul yang disucikan Tuhan tidak pernah memposisikan dirinya apa? Lebih tinggi dari orang termiskin di Mekah. Ini Rasul. Sementara yang aku ngeklaim merasa anak cucunya udah kayak petantang petenteng lebih dari Nabi, cium tangan bolak-balik. Nah, karena diagung-agungkan si Bahar ini akhirnya melunjak, harus membela Rizik, sampai membenci Rizik, melawan dia. Saya lawan. Kalau berani lawan saya. Ada apa Anda? Kok memuja Rizik seperti siapa dia? Hah? Jangan sok jagoan di sini. Jangan merasa Islam itu cuma Anda. Jangan merasa Habib itu cuma Anda. Hah? Saya juga Habib, tapi saya nggak pernah. Saya malu kalau dianggap dimulia-muliakan. Apa diri saya masih kotor? Ada manusia suci di sini? Nggak ada. Kok bisa Anda merasa dimuliakan orang bahagia, dipuja-puja? Nggak malu sama batin Anda? Anda masih busuk, Anda masih kotor. Jujur saya malu kalau dimuliakan orang. Ngapain saya munafik? Orang muji saya baik, sementara Allah tahu kebobrokan saya, keaiban saya. Nah, yang begini-begini nih, Habib-Habib. Jangan pernah dengar. Kalau nabinya aja begitu sederhana, kok ini Habib-Habib dompleng harus ikut Habib seperti wahyu? Kalau nggak ikut dia katanya nggak dapat syafaat Nabi. Siapa yang bilang? Mulai sekarang, saya minta kepada seseorang semuanya, jangan melihat orang dari nasabnya, lihat orang dari ilmunya, ketawadunya. Bagi saya itu Gus Mus itu Habib yang sebenarnya, sekalipun secara darah dia tidak mungkin ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin bisa jadi dia yang Habib. Tapi perilaku, akhlak, ilmunya, dia adalah Rasul. Banyak YNU yang baik juga, banyak. Sederhana hidupnya, seperti Gus Baha, sederhana hidupnya, nggak bergelimang harta. Ini Rasulullah. Jadi kalau yang merasa petantang petenteng, teriak Nabi, rumahnya mewah, istana, bukan pewaris Nabi. Kalau Anda pewaris Nabi, berarti Anda harus ngikutin jejak Nabi Muhammad. Nabi buat besok nggak ada yang untuk dimakan. Dibantu diberikan orang semua orang. Sementara orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, pengikut Nabi, tapi perilakunya sama sekali. Malah saya pernah dengar Alkisah Rasulullah itu apa? Nabi cuma satu yang pernah dicium tangan oleh Nabi. Mungkin di sana Nabi tidak ada orang paling ilmu selain Nabi. Tapi Nabi pernah mencium tangan siapa? Pekerja keras yang tangannya kasar. Yang keringat, sama Nabi dicium. Ini akhlak Rasul. Ini enggak. Anda ini juga semuanya mau ngagung-ngagung Habib juga kalau karena banyak duitnya. Coba kalau Habib itu gembel, miskin, ilmunya tinggi, tawadu, ya enggak ditengok. Cuma di tempat-tempat orang kaya, itu aja. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini, yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik. Mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis semuanya. Mengadu domba anak bangsa. Yang satu suruh mencium kakinya. Kalau saya bukan Habib, saya nggak akan marah ini hari. Jujur saya malu. Malu dengan bangsa ini. Ini manusia nggak tahu diri. Dihormatin sama bangsanya, terus mau datang-datang dari Arab, memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Allah, hubungan Allah sama semua. Sementara Nabi Muhammad itu, katanya dibilang itu suatu kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Mereka yang suka membanggakan dirinya, itu iblis. Nabi tidak pernah sedetik pun bangga dengan dirinya. Terus merendah di hadapan Allah. Ar-Rasul ngasih istighfar. Lah ini kenapa sih cucu-cucu Nabi mendompleng, datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Saya lihat tampangnya Bahar ini tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad, tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Tidak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang nggak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Ya gitu teman-teman ya, penjelasan daripada Habib Ribo. Kalau udah Habib Ribo berbicara memang lost doll. Kalau udah Habib Ribo mengkritik,
ya barbar, keras, tegas, ganas, buas, tapi berisik di dalamnya apa yang disampaikannya itu. Oke lah, silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyupport ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang terusun, kurang dimengerti. Wa'afu minkum bikitaullah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.